Halo, jumpa lagi di channel Tips Gadget. Di video kali ini saya akan mengulas mengenai fitur Shopee Pinjam. Buat kalian yang pemula yang ingin mengajukan pinjaman di Shopee, ada baiknya kalian simak video ini sampai selesai, supaya kalian tidak menyesal nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Fitur Shopee Pinjam dibagi menjadi dua, yaitu Shopee Pinjam untuk pembeli dan Shopee Pinjam untuk penjual. Apa beda Shopee Pinjam untuk pembeli dan Shopee Pinjam untuk penjual? Nah, Shopee Pinjam untuk pembeli adalah produk pinjaman tunai yang ditawarkan untuk pengguna Shopee dengan fitur pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman dengan tenor 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sedangkan Shopee Pinjam untuk penjual adalah fasilitas pinjaman tanpa anggunan yang dapat ditarik kapanpun dan dalam jumlah berapapun dalam batas limit untuk membantu penjual menjalankan usaha dan meningkatkan penjualannya. Pinjaman ini disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara dengan merek dagang Lentera Dana Nusantara dengan tenor 3 dan 6 bulan. Dan untuk suku bunga Shopee Pinjam untuk pembeli dan suku bunga Shopee Pinjam untuk penjual itu berbeda. Kalau Shopee Pinjam untuk pembeli, suku bunga terkecil yaitu 2,45% per bulan. Sebagai catatan, Shopee Pinjam menetapkan biaya administrasi sampai dengan 3% per transaksi. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, kalian akan dikenakan denda sebesar 5%. Sedangkan Shopee Pinjam untuk penjual, suku bunga yang dikenakan kepada penjual yang mengajukan pinjaman tenor 3 dan 6 bulan adalah sebesar 1,2 sampai 1,5% per bulan. Dan jika terjadi keterlambatan pembayaran cicilan, akan dikenakan denda sebesar 3,0% dari sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan, ditambah bunga pinjaman dan bunga keterlambatan pembayaran pada bulan-bulan sebelumnya, jika ada. Untuk limit maksimal pinjaman yang diberikan Shopee, saya belum tahu pasti berapa nominalnya, karena belum ada informasi resmi dari pihak Shopee. Tapi ada beberapa informasi yang saya dapatkan kalau limit pinjaman Shopee Pinjam untuk pembeli maksimal 15 juta, sedangkan limit pinjaman Shopee Pinjam untuk menjual maksimal 300 juta. Buat kalian yang mendapatkan limit lebih dari yang saya sebutkan tadi, coba tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Kapan tanggal jatuh tempo pembayaran Shopee Pinjam? Pembayaran tagihan pinjaman Shopee Pinjam yang dicairkan sebelum masa tenggang harus dibayarkan setiap tanggal 5 yang terdekat dari waktu pinjaman dicairkan. Setiap pinjaman Shopee Pinjam yang dicairkan pada masa tenggang harus dibayar tanggal 5 bulan berikutnya. Masa tenggang adalah 10 hari sebelum tanggal 5 setiap bulannya. Bagaimana cara mengajukan Shopee Pinjam untuk pembeli dan berapa lama proses pencairan dana ke rekening? Untuk proses pengajuan Shopee Pinjam untuk pembeli, saya sudah buatkan videonya terpisah. Kalian bisa klik link videonya ada di atas. Dan untuk mengajukan Shopee Pinjam untuk penjual, nanti saya akan buatkan di next video. Dan untuk berapa lama proses pencairan dana itu tergantung bank yang kalian pilih. Dana pinjaman akan dikirim ke rekening dalam jangka waktu maksimal 2 kali 24 jam. Oke, kita lanjut. Bagaimana jika tidak membayar tagihan Shopee Pinjam? Ada beberapa risiko yang mungkin akan kalian rasakan saat sengaja tidak melunasi Shopee Pinjam. Berikut ini sangat layak untuk disimak. 1. Masuk dalam blacklist link OJK. Setiap kali mengajukan pinjaman online, pasti kalian akan diminta untuk memberikan dokumen data pribadi sebagai syarat kepada pihak fintech. Dokumen tersebut biasa meliputi KTP, KK, NPWP, akun internet banking, dan juga slip gaji. Walaupun sederhana, adanya syarat ini ternyata bertujuan agar pihak fintech bisa mengetahui identitas dari nasabah, seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak orang terdekat, dan lain sebagainya. Jika sampai tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online, kalian harus bersiap menerima konsekuensi berupa data pribadi dilaporkan ke OJK dan masuk ke daftar hitam layanan pinjaman. Jangan dianggap remeh masuk ke daftar hitam. Ini berarti kalian akan kesulitan atau bahkan tidak mungkin lagi mengharap bantuan finansial kepada lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kalau hal ini sampai terjadi saat mengalami masalah keuangan yang pelik, di kemudian hari kalian tidak akan lagi mendapatkan kesempatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Karena itu penting bagi kalian untuk selalu menjaga skor kredit agar senantiasa positif dengan cara membayar tagihan dan pinjaman jenis apapun tepat waktu. Dengan begitu kalian akan dipercaya untuk melakukan pinjaman kembali di saat krusial dan benar-benar mendesak ke depannya. 2. Denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Sudah menjadi rahasia umum jika kalian harus membayar denda keterlambatan saat tidak mampu melunasi cicilan pinjaman online tepat waktu.
dengan sengaja tidak melunasi pinjaman online. Beban denda ini akan terus berlangsung dan secara akumulatif membuat utang kalian semakin menumpuk. 3. Kejaran debt collector yang mengganggu kehidupan pribadi. Fintech memiliki prosedur yang ketat namun teratur dalam hal mengulangi masalah peminjam yang mangkir dari tanggung jawab membayar cicilan. Aturan mengenai prosedur penagihan oleh fintech ini diatur oleh AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Pada awal proses penagihan, nasabah hanya akan diingatkan melalui pesan singkat seperti SMS, email, maupun telepon. Namun jika masih belum dibayar juga, tim collection akan melakukan penagihan ke rumah peminjam ataupun menghubungi nomor kontak orang terdekatnya. Jika terus berlangsung dalam waktu yang lama, hal ini tentu akan berisiko mengganggu aktivitas sehari-hari kalian dan orang terdekat, serta membuat hidup kalian menjadi tidak tenang. Oke, kita lanjut apa saja kelebihan dan kekurangan Shopee Pinjam. Kelebihan Shopee Pinjam yang pertama, aktivitas pengajuan akun mudah. Cukup dengan KTP dan rekening kalian bisa mengajukan pinjaman. Pastikan nama KTP dan rekening sama, supaya tidak ditolak saat pengajuan pinjaman. Kedua, pengajuan pinjaman cepat. Dana pinjaman akan dikirim ke rekening dalam jangka waktu maksimal 2 kali 24 jam. Mungkin bisa lebih cepat tergantung bank yang kalian pilih. Ketiga, biaya administrasi yang ringan. Shopee Pinjam menetapkan biaya administrasi sampai dengan 3% per transaksi. Keempat, suku bunga Shopee Pinjam relatif wajar. Kelima, bisa pinjam lebih dari 1 kali selama masih ada saldo. Dan apa saja kekurangan Shopee Pinjam? Pertama, pengajuan akun terbatas. Mungkin kalian sudah tahu kalau fitur Shopee Pinjam hanya diberikan kepada pengguna tertentu saja, sehingga tidak semua pengguna Shopee bisa mendapatkan fitur Shopee Pinjam. Buat kalian yang belum muncul fitur Shopee Pinjam untuk membeli, kalian bisa klik link videonya ada di atas. Penyebab fitur Shopee Pinjam tidak muncul di akun Shopee kalian. Dan Shopee Pinjam untuk penjual nanti saya akan buatkan di next video. Kedua, pilihan tenor yang singkat dengan tenor 2, 3, 6, dan 12 bulan. Itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham. Jika kalian masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.